Kisah ini dimulai di sebuah rumah sederhana, tempat seorang wanita parubaya sedang menelepon sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Orang di seberang telepon mengungkapkan kekhawatiran tentang kehidupannya sebagai ibu tunggal. Tetapi wanita itu meyakinkan bahwa semuanya masih bisa ia tangani. Ia kemudian bertanya apakah orang tersebut benar-benar sibuk merawat kakek dan nenek. Namun begitu topik tentang mencari pasangan baru dibahas, wanita itu langsung menggertakkan gigi karena kesal, jelas lelah mendengar hal itu terus-menerus. Dengan tegas ia mengatakan bahwa putrinya, Kodo-chan, sudah lebih dari cukup baginya, jadi ia tidak membutuhkan siapapun lagi untuk mendampinginya. Inilah kisah seorang ibu tunggal yang membenci pria, dan mungkin takdir akan segera mempertemukannya dengan seseorang yang tidak biasa. Saat ia dan Kodo sedang keluar untuk mengurus beberapa keperluan, Kodo tiba-tiba ingin buang air kecil, membuat ibunya panik. Ia memarahi Kodo karena tidak pergi ke toilet lebih awal dan buru-buru berjalan, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menunggu karena ada urusan penting yang harus segera diselesaikan. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang memanggilnya dan berkata bahwa ada barang yang terjatuh. Ia menoleh dan melihat seorang pria yang sedang berbaring santai di pangkuan seseorang sambil menunjuk ke tanah, memberitahu bahwa barang itu jatuh dari tasnya. Wanita itu membungkuk, mengambil barang tersebut, lalu berterima kasih sebelum kembali terburu-buru pergi, berpikir bahwa pria itu cukup baik hati. Namun ia tiba-tiba terdiam saat menyadari bahwa pria itu adalah seorang mahasiswa. Hal itu terasa aneh baginya karena ini pertama kalinya ia melihat seseorang bersantai di taman pada pukul 8 malam. Meskipun pria itu membantunya, ia langsung memutuskan bahwa dirinya tidak ingin putrinya berhubungan dengan orang seperti itu. Betapa terkejutnya ia ketika Kodo mengatakan bahwa dirinya menyukai pria tersebut. Sang ibu pun heran dan bertanya apa maksudnya. Kodo menjelaskan bahwa pria itu terlihat seperti karakter dari sebuah acara televisi. Ibunya tidak setuju. Ia berkata bahwa dirinya juga menyukai karakter itu, tetapi sama sekali tidak melihat kemiripannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor, wanita itu menghela napas dan berpikir bahwa tidak mungkin ia akan bertemu lagi dengan pria tersebut. Di tempat lain, seorang gadis memeluk seorang pemuda bernama Yuki dan mencium pipinya. Sementara itu, sang ibu kembali ke apartemennya, melirik ke samping, lalu membeku karena sadar bahwa pria misterius tadi ternyata adalah tetangganya. Bukan hanya itu, pria itu juga memberi kesan sebagai seorang playboy. Yuki kemudian mendekati putrinya dan segera menyadari bahwa mereka adalah tetangga baru yang baru saja pindah. Ia berjongkok dan menanyakan nama si kecil. Bayi itu memperkenalkan dirinya sebagai Koto-chan, sementara ibunya masih terkejut dengan kejadian aneh tersebut. Koto dengan polos bertanya kepada Yuki apakah gadis yang tadi sangat dekat dengannya adalah temannya, dan Yuki santai mengiyakan. Wanita itu memperhatikan Yuki dengan saksama, merasa bahwa pria itu mungkin bukan orang yang baik. Ia mulai curiga terhadap perilakunya dan menganggap gaya hidupnya tidak bertanggung jawab. Ia memang berterima kasih karena Yuki telah membantunya pagi itu, tetapi ia juga mengkritiknya karena menjadi mahasiswa yang bolos kuliah. Menurutnya, Yuki hanya membuang-buang waktu daripada fokus pada pendidikannya. Kekesalannya semakin memuncak ketika ia melangkah maju dengan marah dan mengatakan bahwa ia tidak percaya sekarang harus tinggal di sebelah orang yang begitu tidak berguna, lalu membanting pintu dengan keras. Yuki berdiri kebingungan, bertanya-tanya apakah wanita itu benar-benar baru saja menyebutnya sampah. Ia tidak mengerti bagaimana menikmati hidup bisa membuat seseorang dianggap seperti itu, meskipun sebagian dari dirinya mulai bertanya-tanya apakah mungkin itu benar. Sambil menyandarkan kepalanya pelan ke pintu, ia bergumam bahwa wanita itu adalah seorang ibu yang sangat galak. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia menjawab telepon itu dan membuat janji untuk bertemu seseorang di apartemennya keesokan hari, karena ia sedang tidak punya uang untuk pergi keluar. Keesokan harinya tiba, dan wanita itu masih merasa kesal dengan situasinya. Ia sulit berkonsentrasi karena memiliki tetangga seperti Yuki di sebelahnya. Ia merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa pria itu akan memberi pengaruh buruk pada putrinya. Dari belakang, sebuah suara ramah menyapanya dengan lembut, memanggilnya Nirahara-chan dan bertanya bagaimana penyesuaiannya di kantor baru. Ia menjawab dengan sopan dan mengatakan bahwa bantuan pria itu membuat proses adaptasinya berjalan lancar. Pria yang lebih tua tersebut memujinya dan berkata bahwa orang-orang sudah mulai membicarakan kecantikannya, terutama karena sudah lebih dari 10 tahun tidak ada lulusan muda yang bekerja di sana. Pria itu tertawa kecil, menyadari bahwa mereka bahkan belum sempat mengadakan pesta penyambutan untuknya. Tanpa peringatan, ia menepuk ringan bahu wanita itu dan dengan santai mengajaknya makan siang berdua, membuatnya tertegun. Belakangan, di dapur kantor, wanita itu membuat secangkir teh panas untuk dirinya sendiri sambil meringis menahan lelah. Saat kembali menuju mejanya, ia tanpa sengaja mendengar bisik-bisik rekan kerjanya. Beberapa dari mereka meragukan kemampuannya menjalani pekerjaan penuh waktu sebagai ibu tunggal. Mereka mengingat bagaimana ibu bekerja sebelumnya menyerah karena tekanan, lalu mengeluh tentang orang-orang yang menjadikan anak sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Saat kembali ke mejanya dengan teh dan beberapa tablet obat, atasannya kembali menghampirinya. Dengan ramah, pria itu menyarankan agar ia tidak terlalu memaksakan diri, terlebih karena ia seorang wanita. Kata-kata itu langsung memicu sesuatu di dalam dirinya. Ia menggenggam erat tablet di tangannya, matanya menyipit penuh amarah.
Dengan nada tenang namun tajam, ia menolak anggapan bahwa dirinya akan menggunakan anaknya sebagai alasan. Dalam pikirannya, tekadnya semakin membara. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia bisa menangani semuanya sendirian. Pria itu pun pergi dengan perasaan tidak nyaman, bertanya-tanya apakah dirinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Beberapa waktu kemudian, wanita itu menepuk mejanya keras dan menyatakan bahwa ia sudah selesai memeriksa semua dokumen. Ia menyampirkan tas di bahunya sambil mengucapkan salam perpisahan. Rekan-rekan kerjanya hanya bisa terdiam, terkejut melihat ia mampu menyelesaikan begitu banyak pekerjaan seorang diri. Sementara itu, putrinya sedang menunggu kepulangan sang ibu. Wanita itu berlari tanpa henti sambil meminta maaf lewat telepon. Ia tiba di taman kanak-kanak tepat pukul 5.59 sore, terengah-engah dan tubuhnya basah oleh keringat. Begitu sampai, ia langsung meminta maaf kepada Kodo karena terlambat. Napasnya yang berat membuat Kodo khawatir. Tiba-tiba, seorang anak perempuan di samping Kodo berteriak gembira dan berlari memeluk ayahnya. Ibu dan anak itu diam-diam memperhatikan momen hangat tersebut. Narihara merasa sedikit sedih, tetapi suasana hatinya membaik saat Kodo memeluk pinggangnya dan berkata bahwa ia selalu ingin bersama ibunya. Sambil tersenyum, Narihara mengusap kepala putrinya dan berjanji bahwa mereka akan selalu bersama. Di perjalanan pulang, Kodo meminta izin untuk bermain dengan tetangga, tetapi Narihara dengan lembut namun tegas menolaknya. Sesampainya di rumah, saat makan malam disajikan, Kodo mulai mengamuk karena tidak suka sayuran. Narihara dengan tegas mengatakan bahwa ia tetap harus memakannya. Namun Kodo terus mengeluh dan berkata bahwa makanannya tidak enak. Malam harinya, Narihara tampak sangat kelelahan hingga nyaris tak mampu menopang tubuhnya di depan laptop. Dari ambang pintu, ia memperhatikan putrinya yang sedang tidur dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus terus berjuang demi menjadi pegawai tetap. Ia teringat bagaimana dulu ia meminta maaf kepada ibunya karena tidak memilih jalan hidup yang berbeda setelah pernikahannya gagal. Bergantung pada orang lain hanya membuatnya merasa lebih buruk. Bagi seseorang seperti dirinya, cinta hanyalah sumber masalah. Karena itulah ia memutuskan untuk menjalani hidup hanya bersama putrinya. Saat fajar tiba, suara burung dan panggilan Kodo membangunkannya. Kodo menemukan ibunya tertidur setengah sadar di meja kerja. Narihara langsung tersentak bangun, sadar bahwa ia tertidur di tengah pekerjaan. Begitu melihat jam, ia panik dan buru-buru menyuruh Kodo menggosok gigi, mencuci muka, dan makan roti terlebih dahulu. Kodo mencoba memastikan keadaan ibunya baik-baik saja, tetapi Narihara bersikeras bahwa dirinya tidak apa-apa. Namun saat mereka hendak berangkat, Narihara tiba-tiba merasa mual. Tubuhnya limbung lalu ambruk ke lantai. Dengan suara lemah dan mati rasa, ia memanggil nama putrinya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Kodo berdiri terpaku, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Yuki pulang membawa sarapan bersama seorang gadis. Ia melihat pintu apartemen tetangganya terbuka sedikit dan mendengar suara Kodo memanggil-manggil. Yuki menyerahkan makanan yang dibawanya kepada gadis itu dan menyuruhnya pergi terlebih dahulu. Setelah itu, ia segera berlari masuk ke apartemen dan menemukan sang ibu tergeletak di lantai. Dengan lembut ia mencoba membangunkannya. Tetapi Nihara yang tubuhnya gemetar malah menyuruhnya menjauh. Ia berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan pria manapun. Terkejut mendengar itu, Yuki langsung membalas dengan kesal sambil menunjuk ke arah putrinya yang sedang menangis. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat Nihara dan membawanya ke tempat tidur. Dalam kondisi pusing dan kesadarannya memudar, Nihara hanya samar-samar bisa mendengar suara tangisan putrinya. Yuki kemudian mengambil ponselnya, menghubungi tempat kerjanya untuk memberitahu kondisinya, bahkan meminta cuti atas namanya. Setelah itu, ia menenangkan Koto dan berkata bahwa gadis kecil itu sudah melakukan yang terbaik untuk membantu ibunya, jadi ia tidak perlu terlalu khawatir. Koto yang masih berlinang air mata memandang Yuki dan berkata bahwa ia terlihat seperti karakter keren di acara televisi. Yuki menoleh sambil tersenyum geli, terutama karena saat itu ia masih mengenakan celemek dapur. Tak lama kemudian, ia menyiapkan satu meja penuh makanan lezat, sementara Narihara perlahan sadar dengan kepala yang masih berdenyut sakit. Begitu menyadari wanita itu sudah bangun, Yuki menebak bahwa ia pingsan karena anemia. Ia memberitahu bahwa dirinya sudah menghubungi kantor Nihara. Ia juga menambahkan bahwa wanita itu jelas terlalu memaksakan diri. Melihat keadaan apartemen yang berantakan, Yuki bertanya-tanya apakah Nihara benar-benar mengurus semuanya sendirian. Ia bercerita bahwa dirinya punya adik perempuan, jadi ia sedikit mengerti bagaimana rasanya memikul banyak tanggung jawab. Dengan terus terang ia berkata bahwa terkadang seseorang memang harus bergantung pada orang lain. Wanita itu mengepalkan tangannya lalu meminta maaf. Ia mengakui bahwa sebagai ibu tunggal tanpa dukungan siapapun, setiap kali meminta bantuan orang lain, rasa percaya dirinya justru semakin melemah. Baginya, bergantung pada orang lain adalah hal yang sangat sulit. Yuki tersenyum tipis dan berkata bahwa bergantung pada pria asing sepertinya seharusnya bukan masalah besar. Lagi pula, ia tahu wanita itu memang tidak menyukai mahasiswa pemabuk sepertinya. Jadi menurutnya, Nihara sebaiknya memanfaatkan pria saja kalau memang menganggap mereka sampah. Dengan lembut ia memeriksa suhu tubuh wanita itu dan mengatakan bahwa demamnya sudah normal.
Setelah membuang sampah, Yuki kembali dan memberitahu bahwa selain bubur, ia juga memasak beberapa hidangan lain. Ia menyuruh Nihara makan ketika merasa cukup kuat. Sebelum pergi, akhirnya ia memperkenalkan dirinya sebagai Kusanaga Yuki dan menyarankan agar Nihara segera memeriksakan diri ke dokter sebelum terlambat. Setelah mengucapkan salam singkat, ia menutup pintu dan pergi. Ibu dan anak itu kemudian mulai makan bersama. Kodo tampak sangat senang melihat makanan cantik yang telah disiapkan Yuki. Namun saat Nihara menyesap makanannya, air mata mulai memenuhi matanya hingga ia diam-diam menangis. Sambil menunduk, ia meminta maaf kepada putrinya. Keesokan harinya, ia menyiapkan sebuah kotak hadiah lengkap dengan surat ucapan terima kasih tulisan tangan yang ditandatangani atas nama dirinya dan Koto. Sambil bergumam pelan, ia berkata bahwa bahkan orang seperti Yuki tetap pantas mendapat sedikit penghargaan. Ia menekan bel apartemen Yuki berkali-kali hingga akhirnya pria itu membuka pintu dan langsung melihat daging di dalam kotak hadiah tersebut. Wajah Yuki langsung berbinar dan sesaat ia tampak melamun. Tuko yang bingung harus bereaksi bagaimana segera menyuruh Koto pulang lebih dulu. Namun Koto malah melangkah maju dan dengan lantang berterima kasih kepada Yuki. Ia berkata bahwa dirinya sangat menyukai makanan yang dibuat Yuki dan bersyukur karena pria itu telah membantu ibunya. Yuki hanya tersenyum lembut lalu menutup pintu. Koto menghela napas lega, sementara Tuko mengusap kepala putrinya dengan lembut. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan keras disusul teriakan penuh amarah dari apartemen Yuki, membuat mereka berdua langsung membeku. Tuko tampak jelas ketakutan. Sesampainya di rumah, Tuko menyalakan televisi, sesuatu yang mengejutkan Koto. Itu adalah pertama kalinya ia diizinkan menonton TV. Biasanya ibunya selalu menghindari pengeluaran yang dianggap tidak penting. Jadi mata Koto langsung berbinar penuh semangat saat bertanya apakah itu benar-benar boleh. Dengan tawa kecil, Tuko mengatakan bahwa hari ini adalah pengecualian spesial. Ia juga berkata bahwa dirinya akan pergi sebentar untuk berbicara dengan tetangga mereka. Jadi Koto sebaiknya menikmati acaranya sendiri. Koto dengan gembira menyetujuinya, sementara Tuko keluar dari apartemen dengan perasaan tegang. Ia berniat menelepon polisi jika diperlukan karena mencurigai sesuatu yang serius sedang terjadi di tempat Yuki setelah mendengar suara-suara aneh tadi. Namun saat membuka pintu apartemen Yuki, ia langsung terpaku. Barang-barang milik wanita berserakan di lantai, dan seseorang sedang mencengkeram Yuki dengan kasar. Amarah pria itu langsung memuncak begitu melihat Tuko. Ia semakin mempererat cengkeramannya pada Yuki sambil berteriak marah. Menuduh Yuki merebut wanitanya padahal Yuki sendiri sudah punya perempuan lain. Bahkan pria itu mengancam akan membunuhnya. Tuko panik dan tidak tahu apakah ikut campur justru akan memperburuk keadaan. Seorang gadis memeluk pria yang marah itu sambil menangis meminta maaf dan mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya. Tuko sama sekali tidak memahami situasi yang terjadi. Ia perlahan mundur keluar sambil memikirkan uang sebesar 200.000 yen. Saat itu, Tuko tiba-tiba teringat pada gadis yang terlihat sangat genit yang ia lihat ketika pertama kali datang ke apartemen Yuki. Ia pun kembali masuk dan langsung bertanya kepada gadis itu apakah dia orang yang minggu lalu menempel manja pada Yuki-kun. Dengan nada tajam, Tuko menambahkan bahwa sepertinya gadis itu sedang mencoba menutupi perselingkuhannya sendiri. Pria yang marah tadi menoleh dengan bingung dan bertanya apa maksudnya. Yuki lalu menjelaskan bahwa ia memang bertemu gadis itu kemarin, tetapi gadis tersebut sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sudah punya pacar. Ia juga menambahkan bahwa gadis itu sangat agresif mendekatinya dan bertanya kepada pria itu apakah ia setuju. Setelah itu, Yuki menatap gadis tersebut dan berkata bahwa sangat keterlaluan baginya untuk melempar semua tuduhan kepadanya lalu membiarkannya dipukuli seperti tadi. Dengan santai ia menambahkan bahwa pukulan itu benar-benar sakit. Tiba-tiba, Tuko mengangkat ponselnya dan berpura-pura menelepon polisi. Ia melaporkan adanya teriakan keras dan suara seseorang dipukuli di apartemen tetangganya sambil meminta polisi segera datang. Mendengar itu, orang-orang asing tersebut akhirnya pergi. Yuki yang sedang mengusap darah di sudut mulutnya perlahan duduk lemas di lantai. Tuko langsung menuntut penjelasan tentang masalah apa sebenarnya yang telah ia buat. Yuki menghela napas lega dan berkata bahwa ia bersyukur Tuko melihat kejadian tadi. Namun Tuko kembali memarahinya dan bertanya kenapa ia tidak membela diri sejak awal. Yuki menjawab bahwa dirinya pernah berada dalam masalah besar sebelumnya. Jadi ia berpikir membiarkan semuanya cepat selesai akan lebih mudah. Kemudian ia malah memuji Tuko karena berpura-pura menelepon polisi. Menurutnya, akting itu sangat meyakinkan. Masih bingung, Tuko mendengarkan saat Yuki mengaku bahwa dulu ia pernah meminjamkan uang kepada seorang teman yang kemudian menghilang begitu saja. Sejak saat itu, tabungannya hampir habis total. Sambil duduk santai, ia berkata bahwa dirinya sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan ketika uangnya benar-benar habis nanti. Tuko hanya bisa berdiri terpaku, terkejut menyadari bahwa Yuki selama ini dimanfaatkan orang lain. Ia menggenggam bajunya erat-erat, tidak mengerti bagaimana pria itu bisa tetap begitu tenang di tengah pengkhianatan seperti ini. Ia bertanya apakah Yuki benar-benar tidak merasakan apapun, tidak marah ataupun membenci. Namun Yuki hanya menyeringai tipis dan berkata bahwa entah orang-orang mendekatinya karena wajahnya atau karena uangnya, setidaknya itu berarti masih ada sesuatu yang mereka anggap berharga darinya.
Dan bukankah itu bisa dianggap sebagai semacam pujian? Tuko semakin bingung, mencoba memahami apakah sikap Yuki berasal dari hati yang terlalu baik atau justru kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, Yuki dengan santai membuka kulkas. Tuko lalu bertanya apa yang akan ia lakukan jika nanti benar-benar kehilangan semua uangnya. Sambil menatap keluar jendela, Yuki menjawab bahwa kalau sampai terjadi, mungkin ia akan bekerja di tempat hiburan malam atau menjadi host. Ia menambahkan bahwa pekerjaan paruh waktu yang meragukan, seperti memalsukan cek atau mengantar amplop mencurigakan, juga bisa menghasilkan uang. Bahkan menurutnya, mungkin ditangkap polisi pun tidak akan terlalu buruk. Tuko menatapnya dengan linglung dan bertanya kenapa ia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sedang kesulitan. Yuki menoleh perlahan dengan ekspresi kosong. Tuko bangkit dari duduknya lalu berkata bahwa ia tidak tahu apa yang membuat Yuki menjadi seperti sekarang. Bagaimana pria itu menutupi keinginan menghancurkan dirinya sendiri dengan candaan. Ia menambahkan bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat seseorang yang masih muda tetapi sudah menyerah pada hidup. Kemudian, dengan suara lembut, ia mengatakan bahwa putrinya mulai menyukai Yuki setelah semua yang terjadi belakangan ini. Dan jika Yuki benar-benar melakukan hal-hal nekat seperti yang ia katakan tadi, maka hal itu juga akan memengaruhi putrinya. Tuko pun bertanya apakah Yuki benar-benar orang seperti itu. Sambil tersenyum dan memegang sekaleng minuman, Yuki bertanya balik apakah Tuko juga akan terkena masalah jika dirinya sampai ditangkap polisi. Jika memang begitu, apakah Tuko akan menyelamatkannya? Ia lalu berkata bahwa dirinya hanyalah sampah buangan yang sudah lama menyerah pada hidup. Sambil duduk kembali, Yuki mengaku bahwa selama ini ia hanya ingin melihat sejauh apa dirinya bisa terjatuh di jalan hidup seperti itu. Namun sekarang, ia mulai penasaran untuk mencoba kebalikannya. Mungkin saja ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Menjadi seseorang seperti Tuko, yang berani masuk ke tengah kekacauan, memberi nasihat, dan memilih menarik orang lain kembali dari jurang kehancuran. Yuki mulai bertanya-tanya apakah dirinya benar. Tiba-tiba, ia menggenggam tangan Tuko. Tangannya dingin dan sedikit gemetar saat ia memohon agar wanita itu menyelamatkannya. Ia tahu Tuko tidak ingin putrinya merasa sedih. Tubuh Tuko langsung merinding. Ia menatap Yuki dengan pikiran kacau balau. Pria ini mungkin benar-benar sudah putus asa. Dengan cepat ia menarik tangannya dan berteriak menyuruh Yuki melepaskannya. Yuki hanya menatapnya diam, mata mereka saling terkunci. Dalam hati, Tuko berpikir bahwa seharusnya ia sudah pergi dari sana sejak tadi. Namun anehnya, ia tetap berdiri terpaku di tempat. Saat ia masih terjebak dalam tatapan penuh kebingungan itu, Yuki tiba-tiba memeluknya dan berbisik mengucapkan terima kasih sekali lagi. Di momen itu, Tuko menyadari sesuatu. Selain putrinya sendiri, belum pernah ada orang lain yang membuatnya memiliki dorongan sekuat ini untuk melindungi seseorang. Namun pikirannya terus berputar dan emosinya mulai kacau. Ia langsung berteriak agar Yuki tidak sembarangan memeluk wanita lalu secara refleks menamparnya. Yuki bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Ia malah berterima kasih karena Tuko sudah mengajarinya batasan tersebut. Tuko hanya bisa menatap bingung. Pria itu benar-benar mulai memengaruhi pikirannya, tetapi ia masih tidak mengerti siapa sebenarnya yang harus ia selamatkan dari Yuki, atau kenapa hal itu harus menjadi urusannya. Di sisi lain, Koto sedang menikmati acara televisinya dengan gembira. Beberapa waktu kemudian, mereka berkumpul untuk makan malam bersama. Koto tampak sangat bahagia melihat hidangan lezat di meja. Daging, telur, dan daging sapi. Semuanya merupakan masakan Yuki sebagai ucapan terima kasih setelah Tuko membantunya. Tuko menatap daging sapi itu dan bertanya apakah itu daging yang kemarin ia hadiahkan pada Yuki. Begitu mencicipinya, ia langsung terkejut karena rasanya sangat enak dan bertanya apakah Yuki menggunakan resep khusus. Dengan santai Yuki menjawab bahwa ia tidak memakai resep apapun. Semua itu hanya berdasarkan insting. Lalu ia balik bertanya apakah Tuko lebih ahli memasak. Kesal, Tuko langsung menaikkan nada suaranya dan berkata bahwa dirinya bahkan tidak tahu bantuan seperti apa yang sebenarnya diharapkan Yuki darinya. Ia mengingatkan bahwa dirinya sangat sibuk dan hubungan mereka terasa terlalu sepihak. Yuki lalu melompat santai ke sofa dan berkata bahwa tidak adil jika hanya dirinya yang menerima bantuan. Ia mengetuk dinding apartemen dan mengatakan bahwa dinding itu langsung terhubung dengan ruang tamunya. Jadi kapanpun Tuko membutuhkan bantuan, entah itu mengurus sesuatu atau memasak makanan, ia hanya perlu mengetuk dinding dan dirinya akan datang membantu. Yuki tersenyum sambil memikirkan makanan tadi, membuat mulut Tuko tanpa sadar terasa ingin mencicipinya lagi karena rasanya memang seenak itu. Dalam hati, Tuko mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia membenci fakta bahwa Yuki adalah pengaruh buruk. Namun di sisi lain, rasanya menyenangkan bisa berbicara tanpa perlu terlalu menjaga sopan santun. Meski begitu, saat melirik ke arah Yuki, ia tetap khawatir bahwa menjadi terlalu dekat dengannya akan memberi pengaruh buruk pada Kodo. Sementara itu, Kodo makan dengan riang dan bertanya apakah Yuki akan datang lagi nanti karena ia ingin makan masakannya setiap hari.
Tiba-tiba, Tuko menoleh pada Yuki dan memperingatkan bahwa jika pria itu sampai menyakiti putrinya, maka ia tidak akan pernah memaafkannya. Saat mengambil sumpitnya, Yuki berhenti sejenak lalu mengeluarkan secarik daftar dari sakunya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah memikirkan beberapa tugas yang mungkin bisa dibantu Tuko. Sebagai gantinya, ia akan selalu datang membantu kapanpun wanita itu mengetuk dinding. Tuko melihat daftar yang sangat panjang itu lalu dengan datar mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mengetuk dinding tersebut. Yuki terus tertawa kecil sambil mengingatkan Tuko agar mengetuk dinding kapan saja jika membutuhkan bantuan. Namun Tuko tahu dirinya tidak akan pernah melakukannya. Ia sudah bertekad membesarkan putrinya, Koto, seorang diri. Di dalam apartemen mereka, Koto duduk di samping ibunya yang sedang tidur sambil membolak-balik buku komik. Suasana ruangan begitu tenang hingga tiba-tiba pintu kamar perlahan berderit terbuka. Dalam keadaan setengah tertidur, Tuko merasakan ada seseorang mendekat. Sebelum benar-benar sadar, Yuki membungkuk dan mencium keningnya sambil memanggilnya dengan lembut agar bangun. Masih linglung, Tuko membuka mata dan mendapati wajah tampan tepat di depannya. Bahkan Koto hanya menatap dengan sedikit terkejut, tetapi tidak benar-benar kaget. Baginya, Yuki seperti seorang pangeran. Tuko langsung bangkit sambil berteriak marah dan mundur ketakutan. Ia menyebut Yuki mesum dan menuntut penjelasan kenapa pria itu berada di kamar tidurnya. Namun dengan tenang, Yuki menunjuk ke arah Koto dan menjelaskan bahwa gadis kecil itulah yang memanggilnya karena ibunya tidak bangun-bangun. Koto yang terlihat cemas lalu menjelaskan bahwa ibunya tidak merespons meskipun hari sudah pagi. Ia takut ibunya sakit lagi seperti sebelumnya dan percaya bahwa Yuki bisa membantu. Tuko menghela napas panjang dan menjelaskan bahwa saat itu baru pukul 5 pagi. Ia lalu menoleh pada Yuki dan bertanya kenapa pria itu bahkan masih terjaga. Dengan santai Yuki menyeringai dan berkata bahwa dirinya minum sampai pagi. Sesuatu yang biasa ia lakukan setiap Sabtu malam. Tuko menatapnya tajam, kesal dengan sikapnya yang terlalu santai, lalu mendorongnya keluar sambil meminta maaf atas gangguan pagi-pagi buta dan ulah putrinya. Yuki pergi begitu saja, sedikit merasa dipermainkan, tetapi tidak banyak protes. Setelah kembali ke dalam, Tuko berjongkok di depan Koto dan dengan lembut memarahinya. Ia memperingatkan putrinya agar tidak memanggil Yuki kecuali benar-benar darurat, karena hal itu bisa merepotkannya. Namun Koto menolak berjanji. Ia percaya bahwa Yuki akan selalu datang setiap kali dirinya memanggil. Air mata mulai menggenang di matanya. Beberapa waktu kemudian, saat menyiapkan sarapan, Tuko mencicipi masakannya sendiri lalu meringis karena rasanya pahit. Ia menyuruh Koto memakan wortelnya, tetapi Koto malah kabur dari meja makan, berlari ke arah dinding, lalu mulai mengetuknya keras-keras sambil berteriak meminta bantuan. Ia mengeluh bahwa masakan ibunya sangat buruk dan dirinya dipaksa makan sayuran yang tidak enak. Mendengar ketukan itu, Yuki datang lagi. Setelah mencicipi makanan tersebut, ia langsung setuju bahwa rasanya memang pahit. Koto yang terlihat murung menatap ibunya dan berkata bahwa dirinya benar-benar membutuhkan bantuan tadi. Setelah makan selesai, Yuki kembali pergi. Tuko langsung memeluk Koto erat-erat sambil memperingatkan agar gadis kecil itu tidak mengetuk dinding lagi kecuali benar-benar perlu. Ia menegaskan bahwa hanya dirinya yang boleh melakukan hal itu. Bahkan setelah mandi pun, Tuko masih merasa kesal. Ia kembali menasihati Koto dan mengingatkan kata-kata ibunya dulu bahwa mereka tidak boleh bergantung pada pria. Namun saat masih mengomel, tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Seekor serangga merayap di lantai. Dalam sekejap, Tuko langsung panik. Ia buru-buru mengetuk dinding sambil berteriak meminta bantuan dan terus meminta maaf. Mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar tidak bisa ia tangani. Air mata bahkan mulai mengalir di wajahnya. Beberapa detik kemudian, Yuki datang dan dengan santai menangkap serangga itu menggunakan kantong plastik. Ia berkata bahwa dirinya juga menemukan beberapa serangga di apartemennya. Saat hendak pergi, Tuko menghentikannya dan dengan canggung mengundangnya minum teh sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu. Namun sesaat kemudian, ia langsung menyesalinya. Tak lama setelah itu, Yuki sudah bersantai di sofa seperti sedang berada di rumah sendiri. Ia ngemil bersama Koto dan bahkan meminta tambahan makanan ringan lagi. Tuko hanya bisa menatap kesal, sadar bahwa pria itu benar-benar seperti pengangguran tidak tahu malu dan dirinya bodoh karena mencoba bersikap baik. Dengan marah ia bertanya apakah sekarang bukan waktunya Yuki pulang. Namun ia terkejut saat melihat Koto tertidur di samping Yuki, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pertama kalinya putrinya tertidur bersama orang lain. Dengan lembut, Yuki mengangkat Koto dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu ia berjalan menghampiri Tuko, mengusap kepala wanita itu pelan, lalu menyuruhnya agar tidak terlalu memaksakan diri. Kemudian, sambil mengucapkan selamat tinggal dengan lembut, ia pergi dan mengatakan bahwa seorang teman lamanya baru saja meneleponnya. Beberapa waktu kemudian, Koto mengetuk dinding sambil memanggil Yuki dan menyuruhnya bangun. Namun tidak ada jawaban dari seberang sana. Koto mulai menangis dan menuduh Yuki telah membohonginya.
Tuko menyadari bahwa sudah 6 hari berlalu tanpa kabar dari Yuki dan mulai curiga bahwa pria itu mungkin kembali terlibat masalah. Ia lalu menyuruh Koto bersiap karena hari itu mereka akan menghadiri pesta Hanami, atau acara melihat bunga bersama rekan-rekan kerjanya. Sesampainya di sana, salah satu rekan kerjanya menyambutnya dengan hangat dan berkata bahwa ia lega Tuko berhasil datang. Ia juga mengatakan bahwa dirinya membawa camilan khusus untuk Koto. Tuko membungkuk sopan dan berterima kasih atas perhatian tersebut. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa tidak perlu terlalu formal. Apalagi semua orang memang sudah menantikan kedatangan mereka. Para wanita di sekitar mereka langsung mengagumi Koto dan menyebutnya sangat lucu. Tuko memperhatikan bahwa Koto tampaknya cukup disukai di tempat itu. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua orang di kantor memang menyukai anak-anak. Namun tiba-tiba, sebuah kenangan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Ia mencoba mengingat siapa yang pernah mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi segera menghentikan dirinya sendiri. Baginya, memikirkan hal itu lagi hanya sia-sia. Saat itu, Koto mendekat dan berbisik bahwa dirinya ingin keluar. Pria tadi mengira Koto hanya merasa lelah, sementara beberapa wanita dengan nada simpati berkata bahwa hal seperti itu memang tidak bisa dihindari meskipun mereka sudah berusaha bersikap baik. Kata-kata mereka terasa berat di hati Tuko. Koto mulai menangis dan berkata bahwa ia ingin pulang karena orang dewasa terasa menakutkan baginya. Tuko segera meminta maaf kepada semua orang dan berkata bahwa mereka akan pulang lebih dulu. Dalam hati, ia menyesal sudah datang ke acara itu. Kini setelah dipikir-pikir, Koto ternyata sangat peka dan mungkin sudah memahami banyak hal sendirian. Tuko kembali meminta maaf sambil berkomentar bahwa anak kecil ternyata sangat berat saat digendong. Tiba-tiba, Yuki muncul dan menawarkan untuk mengangkat Koto di pundaknya. Tuko dan Koto sama-sama terdiam ketika Yuki dengan mudah mengangkat gadis kecil itu, dan bertanya apakah ini pertama kalinya ia naik di pundak seseorang seperti itu. Tuko langsung bertanya dengan kesal kenapa Yuki ada di sana dan kemana saja dirinya selama 6 hari terakhir. Yuki menjelaskan bahwa awalnya ia pergi ke acara Hanami, lalu lanjut minum bersama beberapa kenalan, dan akhirnya terus berpindah-pindah menginap di rumah orang lain. Tanpa sadar, 6 hari pun berlalu begitu saja. Tuko hanya bisa berkomentar bahwa tingkat kemampuan sosial Yuki benar-benar di level yang berbeda. Saat mereka berbicara, beberapa pria menghampiri Yuki dan mengajaknya bersulang. Yuki langsung mengangkat gelasnya, tetapi Tuko dengan tegas menyuruhnya berhenti. Ia berkata bahwa mereka akan pulang karena Yuki hanya akan membuat Koto takut lagi. Tuko mengingatkan bahwa sebelumnya Koto sempat menangis karena takut pada orang dewasa. Yuki terlihat terkejut dan bertanya apakah itu berarti dirinya adalah pengecualian. Jika begitu, berarti mereka berdua saling menyukai. Koto langsung mengangguk dan berkata bahwa dirinya memang menyukai Yuki. Jawaban itu membuat Tuko terdiam kaget. Yuki tersenyum lalu memuji selera Koto dalam menilai orang, dan akhirnya mereka semua ikut bersulang bersama. Setelah acara selesai, Tuko menyuruh Yuki kembali ke apartemennya sendiri karena sudah terlalu lama menghilang. Malam harinya, bel apartemen Tuko berbunyi. Ternyata Yuki yang datang. Dengan bingung Tuko bertanya apa yang diinginkannya sambil bergumam bahwa biaya transportasi yang tadi dipakai bisa dibayar nanti saja. Saat membuka pintu, ia mendapati Yuki berdiri di sana dalam keadaan basah kuyup. Dengan santai, Yuki bertanya apakah dirinya boleh menginap semalam. Tuko langsung tercengang. Ia menatap heran dan bertanya kenapa dirinya harus mengizinkan hal seperti itu. Karena penasaran, ia bertanya apakah Yuki kehilangan kuncinya. Yuki mengaku bahwa masalahnya kurang lebih seperti itu. Tuko lalu bertanya kenapa ia tidak menghubungi pemilik apartemen. Dengan canggung, Yuki mengaku bahwa situasinya agak rumit, terutama karena dirinya belum membayar uang sewa dan semuanya berakhir seperti sekarang. Tuko langsung menyebutnya sampah, dan Yuki hanya mengakui bahwa hal itu memang memalukan. Kemudian Tuko bertanya kenapa ia tidak meminta bantuan saja pada para wanita yang sering bersamanya. Yuki menjelaskan bahwa selama 3 hari terakhir ia terus berkeliaran sepanjang malam dan sekarang hanya ingin bersantai serta tidur dengan tenang. Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, Tuko langsung membanting pintu di depan wajahnya. Ia lalu berkata kepada Koto bahwa pria seperti Yuki benar-benar tidak berguna. Namun Koto membalas dengan mengingatkan ibunya bahwa selama ini ia selalu mengatakan orang harus membantu mereka yang sedang kesulitan. Menurut Koto, Yuki selalu membantu saat ibunya kerepotan, tetapi sekarang ibunya malah tidak mau menolong balik. Pada akhirnya, Tuko menyerah dan membiarkan Yuki masuk. Begitu masuk, Yuki bertanya apakah ada pakaian cadangan yang bisa ia pakai. Tuko langsung mengejek selera berpakaiannya yang buruk. Dengan santai Yuki menjelaskan bahwa pakaian yang ia kenakan sekarang adalah pemberian junior di tempat kerjanya. Tuko langsung marah dan menuntut penjelasan kenapa Yuki memakai pakaian seperti itu di depan Koto. Memahami reaksi tersebut, Yuki menjelaskan bahwa itulah alasan dirinya tadi bertanya apakah Tuko punya pakaian lain yang bisa dipinjam. Tuko menyebutnya bodoh dan berkata bahwa hanya dirinya dan putrinya yang tinggal di apartemen itu. Jadi mana mungkin ia memiliki pakaian pria? Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu lalu mengambil beberapa pakaian dan memberikannya kepada Yuki. Yuki bertanya apakah pakaian itu milik mantan suaminya, dan entah kenapa hal itu membuatnya tersenyum aneh. Tuko bingung melihat ekspresinya dan bertanya kenapa ia tersenyum seperti itu.
Ia lalu menjelaskan bahwa pakaian itu sebenarnya hanya belum pernah dibuang karena masih baru. 4 tahun lalu, suaminya mengatakan bahwa ia membutuhkan pakaian tersebut untuk perjalanan mendadak. Saat itu adalah pertama kalinya Tuko pergi berbelanja bersama Koto yang masih bayi. Ia baru saja melahirkan, tubuhnya kesakitan dan kurang tidur, tetapi tetap berusaha keras membeli pakaian itu. Sayangnya, ukuran yang dibeli ternyata salah. Yuki tertawa kecil, dan Tuko teringat bahwa meskipun ukurannya hanya lebih besar 1 tingkat, mantan suaminya menolak memakainya karena merasa hal itu akan membuat dirinya terlihat buruk. Namun saat itu, Tuko tidak punya tenaga untuk terlalu memikirkan harga diri suaminya. Yuki lalu bertanya apakah kemeja itu terlihat lebih cocok dipakai dirinya. Tuko tertawa pelan dan menjawab bahwa memang jauh lebih cocok di tubuh Yuki. Bahkan ia tidak menyangka kalau kemeja itu ternyata terlihat sangat bagus. Koto langsung berseru bahwa Yuki terlihat keren. Tuko kemudian mengatakan bahwa Yuki boleh menyimpan pakaian itu. Melihat pakaian tersebut akhirnya dipakai oleh seseorang yang cocok membuatnya merasa sedikit lega. Tak lama kemudian, Yuki berjalan menuju sofa lalu tertidur begitu saja. Koto mengeluh karena sebenarnya ia ingin bermain dengannya. Saat mengintip wajah Yuki yang sedang tidur, ia berkata bahwa pria itu terlihat sedih. Tuko memperhatikan bahwa bahkan saat tidur pun Yuki masih membuat ekspresi muram. Keesokan paginya, Tuko menyadari bahwa Yuki dan Koto masih belum bangun. Ia berpikir bahwa situasi ini memang tidak bisa dihindari, lalu memutuskan untuk mencoba menghubungi pemilik apartemen. Saat memeriksa dokumen untuk mencari nomor kontak pemilik, ia melihat nomor kamar yang tertera dan langsung tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perlahan ia mulai curiga bahwa pemilik apartemen sebenarnya adalah tetangganya sendiri. Pintu pun terbuka, dan Tuko langsung bertanya apakah itu bukan apartemen Yuki. Pria di depan pintu menjawab bahwa itu bukan apartemen Yuki dan balik bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Tuko. Lalu ia menambahkan dengan curiga apakah Tuko juga salah satu korban yang ditipu oleh penipu itu. Sementara itu, Yuki yang baru bangun langsung merasa panik karena sadar dirinya benar-benar dalam masalah sekarang. Tuko tidak percaya bahwa Yuki ternyata benar-benar seorang penipu. Padahal Yuki sebelumnya mengatakan bahwa ia tinggal di sana dan hanya tidak bisa masuk ke apartemennya sendiri. Pria itu menjelaskan bahwa apartemen tersebut adalah miliknya dan menyuruh Tuko melihat papan nama di depan pintu. Dengan terkejut, Tuko bertanya apakah pria itu bukan teman Yuki. Pria itu menjawab bahwa mereka bukan teman. Memang benar ia sempat membiarkan Yuki tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Tetapi Yuki tidak pernah mengerjakan tugas rumah yang diminta dan malah meninggalkan tumpukan sampah di mana-mana. Lebih buruk lagi, Yuki sering membawa perempuan ke apartemen hanya untuk akhirnya dipukuli pacar mereka. Namun hal yang paling tidak bisa ia maafkan adalah setiap kali mereka pergi bersama, semua perempuan yang ia sukai malah tertarik pada Yuki. Menurutnya, sejak awal Yuki pasti memang sengaja melakukan itu. Begitulah cara Yuki membalas kebaikannya. Satu-satunya alasan ia masih membiarkan semuanya terjadi selama ini, adalah karena keberadaan Yuki justru membuatnya lebih mudah mendekati perempuan lain. Tiba-tiba, Yuki muncul dan meminta maaf kepada Tayo. Ia memohon agar pria itu melupakan masalah ini dan berjanji kali ini benar-benar akan membersihkan apartemen. Namun Yuki juga menambahkan bahwa menyalahkannya karena ditolak perempuan sudah keterlaluan. Sebagai balasan, Tayo langsung memukul Yuki menggunakan sebuah kotak dan menyuruhnya diam. Ia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak akan membiarkan Yuki masuk lagi. Kali ini, ia benar-benar cukup menyukai gadis terakhir tadi. Koto lalu menatap Tayo dan berkata bahwa dirinya mengerti perasaannya. Rasanya memang menyakitkan saat kita menyukai seseorang tetapi orang itu tidak menyukai kita kembali. Karena penasaran, Koto bertanya apakah Tayo dan Yuki berada di tahun kuliah yang sama. Tayo menjawab iya, tetapi Yuki segera menyela dan mengoreksi bahwa sebenarnya Tayo 1 tingkat di bawahnya. Kesal, Tayo langsung membentaknya agar tidak ikut campur dan menyuruhnya berhenti bertingkah seolah lebih hebat darinya. Jika Yuki tidak mau bekerja menghasilkan uang, maka setidaknya ia harus mengurus pekerjaan rumah dengan benar. Yuki langsung menoleh pada Touko dan bertanya apakah ia mendengar penghinaan verbal tadi, sambil berkata bahwa pria seperti Tayo tidak akan sukses dalam hidup. Touko segera menyuruhnya berhenti bertingkah seolah mereka pasangan suami istri, lalu memarahi keduanya agar bersikap lebih tenang karena mereka mengganggu tetangga sekitar. Kini setelah duduk di dalam rumah, Touko menyajikan tamagoyaki manis untuk Amaka Sukun. Tayo menggerutu bahwa Yuki licik sekali karena memakai bahan makanannya sendiri untuk mencari muka. Ia menambahkan bahwa memasak adalah satu-satunya hal yang anehnya sangat dikuasai Yuki. Touko setuju dengan pendapat itu. Tayo lalu menjelaskan bahwa dulu kakeknya tinggal di tempat itu. Tetapi karena sekarang memiliki gedung apartemen lain, sang kakek sudah jarang datang. Kemudian ia bertanya apakah Touko adalah ibu rumah tangga yang pernah terlibat dalam insiden beberapa waktu lalu. Touko terkejut dan bertanya bagaimana Tayo bisa tahu. Tayo menjawab bahwa ia mendengarnya dari Yuki, yang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melawan waktu itu karena ada ibu dan anak perempuan yang tinggal di sebelah apartemen. Touko mengangguk mengerti. Tayo memperhatikan bahwa Yuki akhir-akhir ini tampak lebih ceria. Dulu wajahnya terlihat seperti orang mati hidup, yang menurutnya memang lucu, tetapi tetap menyebalkan.
Touko juga menyadari bahwa Koto tampaknya menjadi lebih ceria belakangan ini. Meski begitu, Taiyo tetap bersikeras bahwa Yuki masih sangat menyebalkan dan bertanya apakah Touko mengerti maksudnya. Lalu ia menyerahkan sebuah kunci sambil berkata bahwa memiliki seseorang yang mengawasi Yuki sangat membantu. Jika Yuki mulai menumpuk sampah lagi, Touko diminta untuk langsung mengusirnya tanpa ragu. Taiyo juga memberikan nomor kontaknya. Adegan kemudian berpindah ke kereta. Koto bertanya pada Touko apakah mereka sudah mau pulang. Touko menjelaskan bahwa perpustakaan sedang tutup. Koto langsung cemberut dan berkata bahwa ia ingin pergi ke tempat yang lebih menyenangkan. Tiba-tiba, Taiyo melihat mereka bersama Yuki dan bertanya kenapa mereka sudah keluar pagi-pagi sekali di hari Sabtu. Keduanya menjelaskan bahwa mereka baru membantu memperbaiki salah satu gedung lain dan sekarang sedang menuju universitas lain. Koto berseru bahwa dirinya juga ingin masuk universitas suatu hari nanti. Sesampainya di kampus, Touko dengan canggung bertanya apakah benar mereka diperbolehkan berada di sana. Yuki meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Penduduk sekitar memang sering menggunakan perpustakaan universitas. Tiba-tiba Taiyo mengeluh lapar dan mengajak semua orang mencari makan. Koto lalu menoleh pada ibunya dan mengingatkan bahwa Touko pernah berkata ingin pergi ke universitas, dan sekarang akhirnya mereka benar-benar datang. Touko tersenyum dan menjawab bahwa dirinya dulu tidak pernah punya kesempatan kuliah. Jadi kunjungan ini terasa seperti mimpi kecil yang menjadi kenyataan baginya. Saat itu juga, beberapa anggota klub kampus menghampiri Yuki. Touko pun bertanya sebenarnya Yuki ikut berapa banyak klub. Dengan santai, Taiyo menjawab bahwa Yuki itu bodoh karena akan bergabung dengan klub apapun selama tidak melibatkan aktivitas fisik. Tiba-tiba seorang gadis melihat Yuki dan langsung terkejut karena ia bersama seorang anak kecil. Gadis itu bertanya anak siapa itu, dan Yuki dengan santai menunjuk Touko sambil berkata bahwa anak itu miliknya. Gadis itu langsung menyebut Yuki buruk sekali, tetapi setelah situasinya dijelaskan, ia akhirnya mengerti bahwa mereka hanya bertetangga. Namanya Sarah, dan ia mengaku sempat mengira Yuki adalah pria tidak bertanggung jawab yang diam-diam punya anak. Touko hampir saja mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya berkata bahwa Yuki dan putrinya memang akur. Touko juga menambahkan bahwa Yuki memiliki adik perempuan dan sangat pandai memasak. Jadi mungkin keluarganya yang membuatnya punya kemampuan seperti itu. Sarah dan pria di sampingnya, Hayashi, langsung terlihat bingung. Sarah menoleh pada Hayashi dan bertanya apakah ia pernah mendengar Yuki punya adik perempuan. Hayashi menjawab bahwa itu pertama kalinya ia mendengar hal tersebut, dan fakta bahwa Yuki pandai memasak juga berita baru baginya. Mereka berkomentar bahwa Yuki memang tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya sendiri. Akhirnya Yuki mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak punya adik perempuan. Ia meminta maaf kepada Touko dan menjelaskan bahwa dulu ia hanya berbohong karena khawatir dengan keadaan Touko saat itu. Namun mulai sekarang, ia berjanji akan mengikuti apapun yang Touko katakan. Bagaimanapun juga, menurutnya Touko adalah orang yang akan mengubah hidupnya. Dalam hati, Touko berpikir bahwa Yuki benar-benar aneh. Ia langsung memarahinya dan mengatakan agar Yuki tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana dirinya harus hidup. Touko menyarankan agar setidaknya Yuki mencari pekerjaan paruh waktu dan menduga bahwa sebelumnya ia memang berbohong soal tidak punya adik perempuan. Menurutnya, cara Yuki berinteraksi dengan anak-anak terasa terlalu alami. Ia juga berkata bahwa Yuki seharusnya tidak meremehkan wanita yang sudah bercerai. Matanya, menurut Touko, sangat mudah menunjukkan kapan dirinya sedang berbohong. Yuki lalu berkata bahwa ia ingin makan bersama lagi dan mengusulkan agar mereka makan kari lain kali. Ia akan memasak untuk bertiga. Touko kemudian bertanya pada Koto apakah dirinya senang mengunjungi universitas tadi. Dengan penuh semangat, Koto menjawab bahwa ia berhasil berteman dengan ketua OSIS mahasiswa. Yuki bertanya kepada gadis itu apakah dirinya benar-benar yakin membiarkannya mengisi formulir pengunduran diri kuliah. Ia mengingatkan bahwa jika formulir itu diserahkan, maka ia bisa pergi kapan saja dan meninggalkan semuanya. Sebagai jawaban, gadis itu langsung memeluk Yuki erat dan berkata bahwa sekolah sebenarnya tidak penting sama sekali. Menurutnya, Yuki tidak perlu terlalu banyak berpikir dan lebih baik hanya menghabiskan waktu bersamanya. Namun Touko langsung menyela dan berkata bahwa jika Yuki masih seorang mahasiswa, maka ia seharusnya tetap menghadiri kuliahnya. Jika memang ada masalah, ia seharusnya mengatakannya sejak awal. Touko menambahkan bahwa dirinya bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk kuliah sama sekali. Beberapa waktu kemudian, Yuki berbaring di sofa apartemennya sambil menatap formulir pengunduran diri itu. Terdengar ketukan di pintu. Yuki merobek formulir tersebut dan bertanya-tanya apakah yang datang adalah Koto. Saat membuka pintu, ternyata Touko dan Koto yang datang. Touko meminta maaf karena Koto memanggil Yuki untuk bermain tetapi malah langsung tertidur setelah itu. Yuki bergumam heran kenapa bisa begitu. Mungkin dirinya memang memiliki aura yang menenangkan. Touko berkata bahwa setelah situasinya seperti ini, rasanya canggung jika menyuruh Yuki pergi sekarang. Yuki berkomentar bahwa ia bisa mendengar semuanya. Lalu Touko menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dirinya tidak perlu bersusah payah lagi membuat Koto tidur. Hal itu membuatnya mulai bertanya-tanya apakah selama ini dirinya sendiri yang menjadi alasan Koto tidak bisa tidur di dekat orang lain. Ia lalu mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Yuki.
Yuki bertanya apakah Touko bisa meluangkan sedikit waktu untuk bersantai sebagai orang dewasa dan mengajaknya minum bersama. Namun Touko menolaknya. Yuki lalu mengintip buku yang sedang dibaca Touko dan bertanya apakah itu bukan bacaan untuk orang tua. Touko langsung menyuruhnya tidak ikut campur urusannya. Dengan kesal ia berkata bahwa dirinya menyukai hidup sendiri dan Yuki seharusnya membiarkannya begitu. Yuki menggoda bahwa Touko terlihat sangat tegang untuk seseorang yang mengaku menikmati kesendirian. Ia lalu bertanya buku apa lagi yang biasa dibacanya, dan tanpa sengaja mengambil sebuah buku lain. Saat melihat sampulnya, ia menyadari bahwa tokoh di sana adalah pria yang dulu dikatakan Koto mirip dengannya. Sebelum Yuki sempat membaca lebih jauh, Touko buru-buru merebut buku itu kembali. Yuki tertawa dan bertanya apakah Touko menyukai hal-hal seperti itu. Touko langsung berteriak menyuruhnya diam. Yuki terus menggoda, mengatakan bahwa Touko selalu berkata membenci pria, tetapi ternyata diam-diam tergila-gila pada aktor seperti itu. Touko dengan keras membela Ryuga. Menurutnya, Ryuga bukan hanya tampan. Ia pekerja keras, aktor luar biasa, dan sangat mengagumkan karena mampu menyeimbangkan pekerjaan serta kehidupan kuliah. Ia menegaskan bahwa Ryuga benar-benar berbeda dari pria tidak berguna seperti Yuki. Tiba-tiba, Yuki mendorong Touko ke dinding lalu bertanya apakah dirinya benar-benar mirip Ryuga. Wajah Touko langsung memerah. Yuki lalu berkata bahwa Touko ternyata sangat sadar diri di dekatnya. Sama lucunya seperti wanita lain pada umumnya. Touko segera mendorong Yuki menjauh, memarahinya agar tidak mengejek orang yang lebih tua, menyebutnya sampah, lalu mengusirnya keluar sambil berkata agar jangan pernah datang lagi. Yuki meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya memang sedikit keterlaluan. Sementara itu, Touko terus memikirkan kejadian malam sebelumnya dengan hati penuh emosi campur aduk. Koto bertanya apa yang terjadi, tetapi Touko hanya menjawab bahwa tidak ada apa-apa, meski dalam hati ia merasa sangat malu. Keesokan harinya, Yuki mendekatinya dan mencoba meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun Touko langsung menatap tajam dan menyuruhnya tidak berbicara padanya. Ia tidak percaya dirinya sempat goyah hanya karena pria muda menyebalkan seperti itu. Dalam hati, ia mengutuk kelemahannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Taiyo mengajak Yuki pergi ke Junet malam itu, sebuah klub malam. Yuki berkata bahwa dirinya sibuk, membuat Taiyo terkejut karena menurutnya Yuki terlihat seperti orang yang sangat membutuhkan minuman keras saat ini. Taiyo bahkan menawarkan untuk mentraktir dan terus memaksanya ikut. Di klub malam, seorang gadis menangis sambil curhat bahwa pacarnya baru saja memutuskannya. Yuki mencoba menenangkan gadis itu saat ia menangis dan mengeluh bahwa pacarnya dulu sering membicarakan perempuan lain tepat di depan dirinya. Padahal menurutnya, ia hanya sedikit menggoda pria itu, tetapi tiba-tiba pacarnya memblokir semua kontak dan mengatakan agar dirinya tidak pernah menghubunginya lagi. Sambil menangis, gadis itu bertanya kepada Yuki apa maksud pacarnya ketika berkata bahwa idol lebih penting daripada dirinya. Sementara itu, Touko semakin sulit menikmati acara Ryuga di televisi. Tidak peduli seberapa mirip Yuki dengan Ryuga, fakta bahwa dirinya sempat goyah karena pria pecundang seperti itu membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya ternyata hanya memperhatikan penampilan luar saja. Saat memikirkan Yuki, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa persediaan pembalutnya habis dan langsung mengerang kesal. Ia merasa muak pada pria dan kesal karena bahkan sekarang dirinya masih memiliki sedikit hasrat alami seperti itu. Menurutnya, selama ada Koto, seharusnya itu sudah cukup. Namun entah kenapa, Yuki kembali muncul dalam pikirannya. Wajah Touko memerah dan ia bertanya-tanya kenapa pria itu terus muncul di kepalanya. Apakah dirinya memang terlalu sering memikirkan Yuki? Tepat saat itu, Touko melihat Yuki bersama gadis lain. Ia memperhatikan sesuatu di tangan gadis tersebut, lalu melihat Yuki buru-buru membuang benda itu. Terkejut, Yuki bertanya apakah memang itu yang dimaksud gadis tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat mengantar gadis itu pulang. Touko lalu memberikan acungan jempol kepada Yuki sambil menyemangatinya dengan penuh antusias. Namun sesaat kemudian ia mengingat kembali bahwa Yuki memang seorang playboy. Pria seperti itu tidak mungkin cocok untuk dirinya. Touko kemudian meminta maaf karena kemarin sempat bersikap dingin dan mengajak Yuki untuk tetap berhubungan baik sebagai tetangga. Ia juga mengaku bahwa dirinya terlalu banyak berpikir dan sekarang merasa lega, seolah beban besar di dadanya sudah hilang. Gadis tadi terlihat bingung lalu berkata bahwa dirinya akan pulang dulu. Yuki memperhatikan gadis itu pergi dengan heran karena ternyata ia sama sekali tidak marah. Belakangan, Yuki menceritakan semuanya pada Taiyo, dan pria itu langsung tertawa tanpa henti. Yuki bertanya apakah hal itu memang selucu itu. Aku di sini sekarang. Aku tahu sudah lama berlalu. Aku terus menyangkal perasaanku sendiri. Dan sekarang aku berdiri di sini. Aku tahu aku sempat pergi. Karena aku harus menemukan diriku yang sebenarnya.